Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk adik-adikku semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bertemu lagi dengan rekan Daoni di sini nanti dalam kegiatan Hizbul Waton. Sebelum kita mulai kegiatan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang Hizbul Waton. Nah, untuk kegiatan pada hari ini kita akan belajar yang namanya arah mata angin. Arah mata angin. Arah mata angin itu apa ya? Nah, kita akan lanjutkan langsung saja. Nah, apa sih yang akan kita pelajari untuk kegiatan hari ini? Yang pertama itu, apa itu arah mata angin? Yang kedua adalah 8 arah mata angin. Jadi kita hanya akan belajar 8 arah mata angin untuk kesempatan kali ini. Dan cara menentukan arah mata angin. Jadi kita akan belajar apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menentukan arah mata angin di sekitar kita. Oke ya. Kita pelajari dulu. Yang pertama adalah apa itu arah mata angin? Arah mata angin. Arah mata angin itu adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk menentukan suatu arah. Mau arah ke sana, arah ke sana, arah ke sana, dan lain sebagainya. Oke ya. Biasanya mata angin digunakan sebagai suatu identitas suatu arah yang bisa Anda manfaatkan untuk mengetahui suatu tempat atau arah menuju suatu tempat. Nah, contohnya misalnya kita mau ke arah ke misalnya ke pantai Parangtritis, berarti kalau dari lokasi kita di kota Jogja, arahnya adalah ke selatan. Misalnya kita mau ke Gunung Merapi, berarti arahnya nanti ke utara. Nah, itu adalah fungsi dari arah mata angin. Arah mata angin bisa kita identifikasi dengan menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan kompas. Ada yang tahu kompas? Sudah pernah lihat? Oke, Dauni rasa sudah pernah lihat. Mungkin hanya sebatas lihat atau sudah pernah menggunakan. Oke. Kita lanjutkan. Arah mata angin yang resmi dan sudah ada sejak dahulu itu ada 16 arah mata angin. Yang kini dibagi menjadi 3 jenis arah mata angin yang bisa mempermudah kita dalam menggunakannya. Nah, tetapi kita hari ini hanya belajar tentang 8 arah mata angin saja. Tetapi kita akan coba mengenal dulu 3 jenis arah mata angin ini. Oke. 3 jenis arah mata angin ini adalah yang pertama arah mata angin pokok. Yang pokok itu yang utama. Yang utama itu ada 4. Ada 4. Dari utara, selatan, barat, dan timur. Nah, jadi ada 4 ini arah mata angin pokok yang ada. Jadi yang lain arah mata angin apa kalau bukan pokok? Ada arah mata angin tengah. Arah mata angin tengah itu ada di antara dari yang pokok. Misalnya utara dengan timur. Di antara utara dan timur itu ada yang namanya timur laut. Nah, ini ada arah mata angin tengah itu tenggara, barat daya, barat laut, dan timur laut. Nah, nanti kita belajarnya sampai sini. Tetapi kita lihat juga yang arah mata angin tambahan. Itu ada utara timur laut, timur timur laut, timur menenggara, selatan menenggara, selatan barat daya, barat barat daya, barat barat laut, dan utara barat laut. Nah, itu yang jenis ketiga, tetapi nanti kita belajar sampai yang jenis kedua dulu. Oke. Nah, 8 arah mata angin. Ini ada 2 gambar, yang sebelah kanan bentuknya panah-panah dan yang sebelah kiri itu ada gambar orang sedang merentangkan tangan. Nah, itu ada 8 arah mata angin, dimulai dari yang atas itu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah 8 arah mata angin. Kalau dilihat dari yang sebelah kiri itu kita menentangkan, berarti kalau di situ ada gambar yang menunjukkan arah. Di sebelah kiri, sebelah timur itu ada gambar matahari. Nah, berarti itu diasumsikan di timur itu ada matahari. Berarti kalau matahari di sebelah timur, karena kita di Indonesia itu pas pagi hari ya. Nah,
Itu kita bisa menentukan di depan orang tersebut berarti arahnya ke utara. Di belakang orang tersebut berarti arahnya selatan. Di sebelah tangan tangan kirinya gambar itu adalah sebelah barat. Nah, jadi kita bisa menggunakan itu untuk mengetahui arah-arah yang ada. Nah, dari masing-masing arah ini juga memiliki titik koordinat atau istilahnya sudut. Memiliki sudut yang harus kita pelajari juga. Sudut itu berupa angka ya. Sudut itu berupa angka seperti matematika, sudut ya. Itu berupa angka. Dari utara arah mata angin itu dimulai dari utara. Utara kemudian timur laut. Utara itu sudutnya ada 0 atau 360 derajat. Nah, ini ya. Nah, utara itu ada 0 atau 360 derajat. Kenapa 0 atau 360 derajat? Karena di titik paling atas dan nanti muter itu kembali lagi ke titik 0 itu sama dengan 360 derajat ya. Muter. Nah, kemudian selisih antara jarak masing-masing arah mata angin itu utara ke timur laut ke timur, timur ke tenggara, tenggara ke selatan itu adalah 45 derajat. Nah, jadi di sini bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat utara terus timur laut itu berarti 45 derajat. Sekarang timur laut ke timur itu juga ditambah 45 jadinya 90. Terus timur ke tenggara berarti 90 ditambah 45 135. Kemudian tenggara ke selatan ditambah lagi 45. Jadi hasilnya 180. Selatan ke barat daya jumlahnya ditambah lagi 45 berarti 225. Kemudian barat ke barat daya ke barat berarti tambah 45 lagi. Totalnya 270. Kemudian barat ke barat laut itu 270 ditambah 45 hasilnya 315. Kemudian barat laut kembali lagi ke utara. Dari barat laut itu kembali lagi ke utara ditambah 315 ditambah 45 hasilnya 360 derajat. Nah, bisa juga itu dianggap titik balik atau titik awal berarti 0. Jadi bisa 0, bisa 360 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah ini Dauni akan memberikan contoh sebuah video bernyanyi tentang arah mata angin ini. Silakan perhatikan ya. Dauni akan memberikan contoh menghafalkan arah mata angin sambil kita bernyanyi dan menunjuk arahnya ya. Seperti ini contohnya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Oke, seperti itu ya. Jadi kita menghadap ke timur, dimulainya terus muter bernyanyi mengikuti arah mata angin yang ada di dalam 8 arah mata angin tersebut. Nah, kita juga bisa belajar dengan cara menghadap ke timur. Kita bisa tahu sebelah kanan kita itu arah mana. Kalau sebelah kanan Dauni berarti arahnya selatan. Sebelah sana berarti arahnya adalah kebalikannya selatan adalah utara. Berarti belakangnya Dauni itu ada apa? Arah mana? Arahnya barat. Karena Dauni menghadap ke sebelah timur, berarti belakangnya adalah barat. Kalau sebelah kanannya sana berarti arah selatan, yang sana adalah arah utara. Oke, sekarang kita akan belajar menentukan arah mata angin dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi kita misalnya bingung arah, pergi ke rumah saudara, bingung arah, ini arahnya kemana ya? Mau sholat arahnya kemana ya? Nah, kita bisa lihat dengan beberapa hal yang bisa kita temukan di lokasi kita. Nah, yang pertama, menentukan arah dengan
Gambar apa itu? Ini adalah gambar masjid. Kenapa masjid bisa kita gunakan untuk menentukan arah? Karena di Indonesia itu masjid selalu menghadap ke arah barat karena kiblat kita berada di arah barat. Jadi ini juga bisa dijadikan patokan untuk menentukan arah baratnya mana. Kalau kita sudah tahu arah barat mana, berarti kita bisa menentukan timur, berarti barat. Kalau kita sudah tahu barat, timur itu berada di belakangnya. Terus sebelahnya itu bisa kita ketahui dengan kita seperti gambar orang yang tadi menelan tangan-tangan itu. Nah, jadi masjid adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk menentukan arah. Yang memperlihatkan masjid ini ke arah barat apanya? Ya, di bagian imamnya. Biasanya di bagian imamnya itu yang kita lihat, oh arahnya barat ke sana. Jadi kita bisa lihat arahnya barat. Nah, kemudian yang kedua ini dengan masjid. Yang kedua bisa dengan menggunakan apa ini? Kuburan. Nah, iya. Kuburan di Indonesia, apalagi kuburan Islam, itu arahnya adalah makamnya itu menghadap utara dan selatan. Kepalanya berada di bagian utara. Nah, berarti yang ada biasanya ada tulisannya seperti itu, menghadap itu adalah kepalanya menghadap ke bagian utara. Jadi kita bisa menentukan arah utaranya mana, arah selatannya mana. Kalau kita bisa menentukan arah utara dan selatannya, berarti kita bisa menentukan arah timur dan baratnya juga. Oke ya. Kemudian kita juga bisa menentukan dengan apa ini gambar matahari. Melihat jam dan posisi matahari. Kenapa melihat jam? Ya istilahnya kalau kita melihat jam tahu, oh ini posisi jam pagi, masih pagi. Berarti kalau masih pagi itu matahari berada di arah timur. Jadi kita bisa tahu kalau pagi hari itu ada lihat matahari berarti ada di arah timur. Kita bisa menentukan arah dengan pagi arah timurnya sana, berarti arah yang lain juga bisa diketahui. Kalau sore kita lihat jam, oh ini sudah sore, berarti arah matahari berada di bagian sebelah barat. Ya, jadi matahari juga bisa, tetapi kalau saat siang hari susah karena ada di atas kita. Tidak bisa kita gunakan untuk menentukan arah mata angin. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini apa ini? Ini ada kompas. Dan yang di piring itu juga kompas juga, tetapi ini kompas sederhana. Membuat kompas sederhana itu menggunakan gabus atau styrofoam atau busa juga bisa. Nah, di atasnya dikasih yang namanya jarum. Nah, jarum ini yang berfungsi untuk nanti kita jadikan jarum kompas atau menentukan arah. Kompas ini sangat mudah dibuat, bisa kalian coba praktekkan di rumah ya. Nah, jarum itu akan mengarah ke arah utara dan selatan. Arah utara dan selatan. Kenapa? Karena terpengaruh oleh medan magnet yang ada di bumi kita ini. Ya. Jadi itu ada 4 cara untuk menentukan arah mata angin. Ada banyak, ada yang lain. Coba kalian bisa coba-coba sendiri. Mungkin kalian tahu, oh saya bisa menentukan arah mata angin dengan hal lain. Ya, itu mungkin bisa kalian cermati sendiri. Oke ya. Nah, mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Jangan lupa dicatat ya. Kegiatan pada hari ini jangan lupa dicatat di buku catatan Hizbul Waton kalian. Kemudian kalau sudah melihat video ini dengan seksama, silakan dikerjakan monitoring yang sudah disiapkan. Oke ya, terima kasih. Tetap fastabiqul khairat, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan saat mau berkegiatan juga, jaga jarak ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.